Halo teman-teman, selamat datang kembali di seri kuliah Filsafat Ilmu dan Epistemologi. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang Karl Popper dan falsifikasi, ya, di mana sebuah teori ilmiah itu harus bisa diuji dan selalu berpotensi untuk terbukti salah. Tapi apakah perkembangan ilmu memang benar-benar sejalan dengan gagasan Popper? Apakah ilmu berkembang secara bertahap atau linier dan selalu mendekati kebenaran mutlak? Nah, hari ini kita akan coba membahas seorang filsuf yang pengaruhnya begitu besar dalam dunia sains, dan pemikirannya ini nanti akan berbeda dari pemikiran yang sebelumnya sudah kita pelajari. Jadi Kuhn itu dia berpendapat bahwa ilmu itu tidak berkembang secara linier, tapi melalui lompatan besar yang kemudian dia sebut sebagai revolusi ilmiah. Mari teman-teman kita gagasi, kita dalami apa sebenarnya gagasan Kuhn sebenarnya. Nah, Thomas Kuhn ini punya nama lengkap Thomas Samuel Kuhn. Dia adalah seorang fisikawan dan seorang filsuf sains Amerika yang lahir tahun sekitar 1922. Thomas Kuhn ini terkenal lewat buku dia ya, yang judulnya The Structure of Scientific Revolutions. Buku ini terbit sekitar tahun 1960-an atau 1960 ya, awal lah, 1960-an. Nah, buku Thomas Kuhn ini, The Structure of Scientific Revolutions, itu sangat berpengaruh. Karena di dalamnya, Thomas Kuhn menantang cara pandang tradisional tentang bagaimana ilmu itu berkembang. Jadi kan sebelumnya, banyak orang kan mengira, teman-teman, bahwa ilmu itu berkembang secara bertahap, gitu, dan kumulatif. Ya, maksudnya semakin lama semakin sempurna. Artinya, setiap penemuan ilmiah yang baru itu akan menambah pengetahuan kita sedikit demi sedikit ya. Kumulatif, jadi menumpuk, berkumpul. Tetapi Kuhn tidak setuju dengan itu. Kuhn tidak setuju bahwa ilmu itu berkembang secara bertahap, secara kumulatif, hingga sampai mendekati pada kebenaran objektif. Bagi Kuhn, ilmu itu berkembang lewat lompatan yang revolusioner, tidak sedikit demi sedikit. Perkembangan ilmu itu menurut Kuhn itu lebih mirip seperti perubahan drastis yang mendadak, dan disitulah dia menganalogikan perkembangan ilmu itu seperti semacam revolusi politik. Nah, pertanyaannya kan kemudian bagaimana revolusi ilmiah itu terjadi dalam pikiran Kuhn? Jadi untuk memahami teori Kuhn, kita harus memahami dulu konsep paradigma. Jadi paradigma itu dalam pemikiran Kuhn itu adalah fondasi cara kita melihat dunia. Definisinya sebenarnya begini. Paradigma itu kerangka berpikir atau model berpikir yang diterima oleh satu komunitas ilmiah tertentu di suatu zaman. Nah, dalam paradigma itu ada tiga hal yang ditentukan. Pertama adalah apa yang dianggap sebagai fakta, kemudian metode apa yang sah ya, valid untuk mencari kebenaran, dan yang ketiga adalah masalah apa saja yang layak untuk diteliti dan yang tidak layak untuk diteliti. Dengan kata lain, paradigma itu adalah analoginya itu bagaikan kacamata yang membentuk cara kita melihat dunia. Jadi ada kerangka berpikir yang telah disepakati oleh komunitas ilmiah tertentu tentang apa yang dianggap sebagai fakta, metode apa yang sah untuk mencari kebenaran, dan masalah apa yang layak diteliti. Misalnya begini,
Di abad pertengahan, paradigma yang diterima adalah bumi adalah pusat alam semesta. Ilmu harus sejalan dengan katakanlah dengan iman dan ajaran gereja. Itu misalnya contohnya seperti itu. Tapi paradigma abad pertengahan itu kan kemudian berubah hari ini. Hari ini kita menerima, kita memahami, kita meyakini bahwa dan kita telah ditunjukkan bahwa matahari lah pusat tata surya atau heliosentrisme. Bukan bumi yang jadi pusat alam semesta. Kemudian yang kedua, ilmu pengetahuan itu didasarkan pada metode ilmiah, bukan otoritas agama, seperti paradigma di abad pertengahan. Jadi, dengan kata lain, paradigma itu berbeda zaman, berbeda paradigma. Dan paradigma itu sangat kuat, sehingga ilmuwan dalam satu paradigma yang hidup di zaman di mana paradigma tertentu itu hidup, itu ilmuwan itu sulit sekali untuk keluar dari paradigma itu. Dan kalaupun ada, itu sulit sekali gagasannya diterima. Kalaupun ada ilmuwan yang berada di luar paradigma, itu gagasannya akan sulit diterima oleh zaman atau komunitas tertentu. Nah, menurut Kuhn ada 4 tahap perkembangan ilmu, ya. Jadi ilmu itu melewati 4 tahap utama. Pada tahap yang pertama kali, itu ilmu itu sering disebut sebagai normal science kalau menurut Thomas Kuhn. Jadi di tahap ilmu normal itu atau normal science, para ilmuwan itu bekerja dalam paradigma yang sudah mapan. Mereka tidak mencoba menggugat paradigma, tetapi hanya menyempurnakan dan mengembangkan teori yang ada. Misalnya, sebelum Einstein, ilmuwan kan bekerja dengan paradigma fisika Newton, ya, atau sering disebut sebagai Newtonian, di mana dalam model fisika seperti itu, waktu dan ruang itu adalah sesuatu yang sifatnya tetap, pasti, dan absolut. Maka para pemikir atau ilmuwan sebelum Einstein itu hanya berusaha menjelaskan fenomena alam semesta dalam kerangka Newtonian tadi, tanpa pernah mempertanyakan dasar teori Newton tentang waktu dan ruang. Tapi apa yang kemudian terjadi jika kemudian ada orang seperti Einstein yang mulai menemukan adanya anomali, atau anomali itu apa? Fenomena yang tidak biasa, yang bahkan tidak bisa dijelaskan dengan paradigma yang ada. Yang terjadi adalah ya penolakan. Yang terjadi adalah krisis ilmiah. Nah, masuklah ke tahap kedua. Kalau tadi normal science, sekarang yang kedua adalah crisis stage atau krisis ilmiah. Jadi ketika semakin banyak anomali muncul yang tidak bisa dijelaskan oleh paradigma yang ada secara memadai, ini para ilmuwan mulai gelisah nih. Mereka merasa ada yang tidak beres dengan paradigma mereka. Misalnya, pada masa itu fisikawan menemukan bahwa ternyata cahaya tidak berperilaku sesuai dengan hukum Newton. Dan kemudian muncul juga upaya melakukan percobaan yang hasilnya menunjukkan bahwa waktu itu ternyata bisa berjalan lebih lambat ketika berada dalam gravitasi yang tinggi. Sesuatu yang jelas tidak bisa dijelaskan oleh paradigma Newton. Sehingga ketika semakin banyak anomali, itu salah duanya ya, tapi ketika ada begitu banyak anomali lain yang muncul, semakin besar krisis dalam paradigma yang ada. Dan ketika krisis itu akhirnya memuncak, ilmuwan kan kemudian mulai mencari cara baru untuk memahami dunia. Dan disitulah lompatan atau revolusi ilmiah, scientific revolution, terjadi. Pada tahap itu sebuah teori baru akhirnya muncul untuk menggantikan teori yang lama. Misalnya kalau dalam kasus Newton tadi, muncullah teori relativitas Einstein yang kemudian menggantikan fisika Newtonian.
Atau dalam kasus yang lain, misalnya teori heliosentrisnya Kopernikus kemudian menggantikan geosentrisnya Ptolemeus yang dulu dipercaya oleh gereja. Ya. Jadi revolusi ilmiah itu terjadi karena banyak anomali dan akibatnya kacamata atau paradigma lama dilepas, paradigma baru digunakan. Nah, ilmuwan itu sebenarnya dalam situasi revolusi ilmiah atau scientific revolution ini itu tidak sekedar memperbaiki teori yang lama, tapi benar-benar berpindah 100% ke paradigma yang benar-benar berbeda. Nah, masuklah ke tahap akhir, yaitu paradigma baru atau new paradigm. Nah, setelah revolusi scientific tadi terjadi, revolusi ilmiah tadi terjadi, paradigma baru mulai diterima secara luas. Nah, paradigma baru inilah yang kemudian nantinya akan jadi paradigma yang akan tidak mencukupi untuk menjelaskan anomali lain lagi. Sehingga siklusnya akan kembali berulang di masa depan. Paradigma yang baru ini kan mungkin saja suatu hari akan mengalami krisis yang kemudian digantikan oleh paradigma lain yang jauh lebih menjawab anomali atau lebih maju. Nah, gagasan Kuhn ini, teman-teman, itu mengubah cara kita akhirnya memahami perkembangan ilmu. Jadi ilmu itu tidak hanya bertahap, pelan-pelan, akumulatif ya, atau kumulatif ya, sampai mendekati kebenaran yang objektif, tidak. Ilmu itu tidak berkembang linier seperti itu, lurus ke depan, tetapi ternyata melompat lewat satu revolusi ilmiah. Sehingga dari sini kita paham bahwa tidak ada paradigma yang abadi. Semua paradigma pada satu hari akan digantikan oleh paradigma yang baru. Sehingga ilmu itu bukan hanya soal menemukan kebenaran, tapi soal bagaimana manusia memahami dunia dalam konteks sosialnya, dalam konteks historisnya. Paradigma ilmiah akhirnya, kalau menurut Thomas Kuhn, itu bukan hanya hasil eksperimen dan data yang hanya menguatkan paradigma yang sudah ada, tapi dipengaruhi juga oleh semacam kepercayaan politik ya dan budaya di zamannya yang mungkin membutuhkan paradigma yang lebih baru ya. Nah, apa kesimpulan dari semua itu? Ya, tadi sudah berulang kali kita bahas bahwa ilmu tidak linear, ilmu itu berkembang secara revolusioner, tidak bertahap. Paradigma itu sendiri yang akhirnya membentuk cara kita melihat dunia itu selalu tidak akan pernah cukup, selalu ada anomali-anomali yang membutuhkan paradigma baru, dan meski begitu pasti sulit juga bagi kita ataupun para ilmuwan atau pemikir yang masih ada dalam satu paradigma pada zaman ini, sehingga untuk lompat keluar butuh revolusi. Dan yang perlu dipahami lagi bahwa tidak pernah ada teori ilmiah yang sifatnya permanen absolut seperti doktrin agama, karena semua teori itu hanya bertahan sampai muncul paradigma baru yang jauh lebih baik dan bisa menjawab hal yang tidak mampu dijawab oleh paradigma lama. Saya pikir cukup sekian perbincangan kita tentang Thomas Kuhn ya. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke pemikir lainnya yang punya pengaruh besar pada filsafat ilmu dan epistemologi. Terima kasih dan tetap berpikir kritis.